Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa lagi bertemu dengan Bapak dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa kita cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia Raya, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa hubul watan minal iman, sebahagian dari iman itu adalah cinta kepada tanah air. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran berbusana muslim sesuai dengan syariat agama Islam. Kompetisi dasar yang akan kita laksanakan atau kita temukan, kita laksanakan di pembelajaran kali ini yaitu di KD 3.5 itu menganalisis berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, KD 4.5 menyajikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, sebagai tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui pengamatan gambar tentang berbusana muslim, peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memerinci ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Yang keempat adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan peta konsep tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama analisis yang Bapak tampilkan yaitu berupa gambar. Di sini ada 5 gambar, kita analisis bersama-sama. Ini mengenai tentang bagaimana cara kita berpakaian dengan baik, terutama untuk wanita. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu menjelaskan tentang syariat berpakaian yang paling bagus yang harus diterapkan oleh sesama muslim, terutama untuk perempuan. Gambar yang kedua
sesama kita ketahui bahwa di sini gambarnya memang menunjukkan kepada syariat Islam, tetapi ada yang kurang dalam penerapan berpakaiannya, yaitu dengan tata cara yang kurang baik. Kurang baiknya di mana? Yaitu kurang baiknya dalam tata cara berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan cara lekuk tubuhnya itu terlihat. Bagaimana kita pahami bahwa orang yang seperti itu seperti berpakaian tetapi sama sekali tidak berpakaian. Kenapa sebabnya? Karena dia itu terlihat auratnya, terlihat lekuk tubuhnya dengan jelas. Untuk gambar yang ketiga kita lihat sama-sama di sini. Di sini seorang perempuan yang memakai baju dan celana yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu menyerupai, untuk perempuan menyerupai pakaiannya laki-laki, dan untuk di sini sangat tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam bila mana seorang perempuan menyerupai pakaian laki-laki, yaitu pakai jin dengan pakaian yang ketat, juga jilbabnya tidak benar, itu tidak mengulurkan ke dada. Gambar yang keempat kita lihat sama-sama di sini pakai berhijab. Gambar yang berhijab di sini ini tidak menentukan sesuai dengan syariat Islam, karena meskipun dia pakai hijab tetapi auratnya, yaitu rambutnya, itu tetap terlihat. Gambar yang kelima masih sama, yaitu memperlihatkan seorang wanita yang berpakaian, yang berkerudung tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu berkerudung dengan cara masih terlihat salah satu anggota auratnya, yaitu rambutnya. Selanjutnya mari kita lihat yang pertama yang harus kita ketahui, apa pengertian dari aurat itu. Kita sama-sama ketahui anak-anak bahwa aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkan aurat itu bagi umat muslim dianggap melanggar syariat Islam dan dihukumi sebagai sebuah dosa bila mana seorang muslim baik muslimah mengenakan baju atau pakaian tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Setelah kita mengetahui tentang apa pengertian dari aurat itu, yang kedua yang harus kita pahami, harus kita ketahui bahwa dasar hukum daripada menutup aurat atau berpakaian secara Islami ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurabna fala yu'daina wa kanallahu ghafurur rahima. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita untuk menutupkan aurat, yang artinya ya ayuhan nabiyyu, hai katakan wahai nabi kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu bahwa berpakaian itu harus mengulurkan jilbab ke dadanya. Jadi bila mana kita kalau berpakaian itu harus menutupi ke dadanya. Beda lagi di zaman sekarang, banyak orang-orang yang tren masa kini yang pakai jilbab tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, masih kelihatan lekuk tubuhnya, itu tidak menandakan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dosa. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang membukakan aurat itu akan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana azab yang telah sudah kita ketahui. Bila mana dia mengulurkan rambutnya, dia itu nanti di akhirat itu akan digantung rambutnya. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar hukum dari berpakaian, tata cara berpakaian tadi di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59,
Yang harus kita ketahui adalah yang selanjutnya dampak positif dari berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah orang yang berpakaian Islam lebih terjaga kehormatannya. Lebih terjaga bagaimana? Kita mampu bisa membedakan antara orang-orang yang berhijab, antara orang-orang yang pakaiannya bagus dengan orang-orang yang pakaiannya tidak bagus. Itu orang-orang yang pakaiannya bagus lebih terjaga kehormatannya. Itu yang kedua, akan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Itu akan terhindar dari perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Yang ketiga adalah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jelas, itu sangat jelas sekali bahwa kita tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada bahwa itu adalah sebuah dosa untuk kita. Yang selanjutnya adalah terjaga pandangannya dari hal-hal yang menimbulkan maksiat. Terjaga pandangannya, terjaga akhlak dan sebagainya daripada orang yang mampu melaksanakan tata cara berpakaian dengan Islamik. Yang selanjutnya adalah kesehatan lebih terjaga. Bagaimana maksudnya kesehatan lebih terjaga? Bagaimana cara orang berpakaian dengan baik itu akan mungkin dari segi positifnya, akan terhindar dari masuk angin dan sebagainya. Berbeda lagi dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, bahwa dia itu tata cara dalam berpakaian itu mungkin akan mengundang penyakit untuk dia, misalkan seperti masuk angin dan sebagainya. Setelah kita mengetahui dampak positif dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu dampak negatif dari berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu berdosa. Jelas sekali kita tadi bahwa seorang mukmin dan mukminah itu bila mana tidak sesuai dengan syariat Islam, dia itu akan berdosa. Untuk yang selanjutnya, keselamatannya terancam. Itu bila mana orang yang suka mengumbar aurat, itu kan orang terutama laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan, bila mana dia itu melaksanakan atau berpakaian dengan tata cara yang tidak baik, maka dia itu akan terancam keselamatannya, akan diganggu oleh banyak laki-laki dan sebagainya. Yang selanjutnya, turunnya harga diri dan martabat seseorang bila mana dia itu tidak melakukan sesuai dengan syariat Islam. Terjaga atau turunnya harga diri seseorang. Yang selanjutnya, disukai syaitan. Itu setan sangat suka terhadap orang-orang yang membukakan aurat. Yang selanjutnya, tidak bisa mencium bau surga. Jadi orang-orang yang suka mengumbar aurat di dunianya, yaitu tidak akan mencium bau surga sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang membukakan auratnya, maka dia itu tidak akan mencium bau surga. Untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif, yang selanjutnya bagaimana aturan-aturan untuk berpakaian seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk tata cara berpakaian aurat untuk laki-laki dan perempuan, kalau untuk perempuan seluruh badannya, seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu semuanya aurat. Terus batasan aurat untuk laki-laki yaitu bila mana antara pusar dengan lutut, itu adalah batasan-batasan aurat untuk laki-laki di dalam salat maupun di luar salat. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita tadi dari pembelajaran dari awal sampai akhir, kita menganalisis tentang berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita mampu untuk membedakan mana pakaian yang baik, mana pakaian yang buruk, yang harus kita hindari, dan mana itu yang harus kita jauhi diantaranya. Dan untuk itu,
Mari kita sama-sama untuk merefleksi pembelajaran dari awal sampai akhir, bahwa yang pertama, aurat itu adalah sesuatu hal yang buruk yang tidak boleh dikelihatan oleh orang lain. Terus yang selanjutnya mengenai tentang dasar hukum atau dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang selanjutnya ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, untuk itu terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memperhatikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Sekian dari Bapak, sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.